Pemisahan masih jauh, rangkaian sidang perceraian belum sekalipun dilakukan. Tapi Meggy Wulandari sudah seperti benar-benar single parent. Semuanya serba sendiri. Seperti kemarin, Meggy harus turun sendiri mencari sepeda untuk si bungsu Al-Khalifi. Kita kesini lagi kepengen ngebeli sesuatu yang Al kepengen banget, yaitu sepeda dan mainan dan yang lainnya. Al, ini kamu dapat apa? Dapat apa nih? Dapat apa nih? Mainan ini. Namanya juga anak-anak, ketika berada di toko mainan, semuanya dimauin. Meggy mesti ikut repot ke sana kemari, repot pula memberi pengertian. Lagi ngelihat mobilan nih pemirsa nih, lihat tuh. Coba dikasih tunjuk tuh. Kasih tunjuk ke situ. Al mau beli apa? Kasih tunjuk ke sana nih. Aku mau beli ini nih, tunjukin. Wow. Buka. Mau buka. Al mau beli ini nih. Ini apa? Ini teman-teman nih. Al mau beli ini nih. Ih keren loh. Mobil apa itu? Mobil apa tuh sayang? Ini maskernya nih pemirsa, Al tuh selalu pakai masker kemana-mana tuh sejak dia sakit, jadi selalu pakai masker nih. Sekarang maskernya buka dulu ya mama ya. Mau dibukain? Oh sekarang, mama sholat dulu ya, gimana Beb? Mama sholat dulu ya, sayang. Tuh pemirsa, udah mulai asik, langsung dia buka-buka mainan. Dia lupa dengan sepedanya. Si bocah sebenarnya baru saja sembuh dari sakit, bahkan baru beberapa hari lalu diopname. Namun saat berada di toko dan bertemu dengan beragam mainan serta sepeda, langsung berlipat lincahnya. Orang tua mesti ekstra sabar dan ekstra tenaga. Setelah muter-muter lumayan melelahkan, si kecil Al-Khalifi akhirnya menemukan sepeda yang didambanya. Aku padahal udah nyari yang lain-lain, dia ngincer ini, nggak mau ditinggalin sama dia. Dia maunya yang ini, Masya Allah. Tahu banget ya. Coba. Di antara semua yang begitu indah, di antara semua yang cakep-cakep, Al, salah satunya aku. Tapi kenapa kamu mau yang sayang, ganteng, soalnya mama jawab. Al suka ini. Jawab iya ma, apa? Ini motor. Iya maunya motoy. Mau apa? Motor. Mau motoy. Wah, kamu kayak Papa Iwil dong, senengnya motoy. Motoy apa? Mau apa ya? Kring-kring ada sepeda, sepedaku roda dua. Sebenarnya bukan hal baru bagi Meggy kalau harus turun sendiri terkait keperluan anak-anak. Sudah terlatih dari dulu, bahkan dari sejak dinikahi Kiwil. Karena harus berbagi dengan Rohimah, istri tua Kiwil dan juga anak-anaknya. Tapi berbeda dengan sebelum-sebelumnya yang selalu diiringi omongan menggerutu, sewot, atau bahkan marah. Kali ini Meggy lebih tenang. Ia juga tak lagi menyalahkan Kiwil. Alhamdulillah malahan jadi baik loh. Maksudnya komunikasi baik gitu. Tapi artinya juga Mas Kiwil menghargai apa yang menjadi keputusan aku. Jadi ya nanti kemungkinan nggak akan datang mediasi sidang-sidang gitu. Supaya juga mempermudah prosesnya. Pada saat di rumah sakit itu banyak banget omongan yang kita udah omongin dari hati ke hati gitu ya. Ya artinya Mas Kiwil, papanya anak-anak, menghargai apa yang menjadi keputusan aku. Saling mencinta itu, kalau aku punya prinsip gini ya, cinta itu nggak harus memiliki gitu loh. Kembali lagi yang sejatinya kita harus mencintai, yang sungguh-sungguh kita cintai hanya kepada Allah. Allah cemburu loh kalau kita terlalu cinta kepada makhluk atau benda yang Dia ciptakan gitu. Sebaiknya kita fokuskan cinta kita hanya kepada Allah gitu. Musdalifah, mantan istri pedangdut Nasar yang kini sudah menikah lagi dan menjadi istri Fadel Islami, lagi-lagi bikin geger. Bukan karena bakal cerai lagi, tapi ia mau menjual rumah mewah yang pernah ditinggalinya bersama para mantan suaminya terdahulu. Bahkan kabarnya, rumah mewah itu merupakan rumah warisan almarhum suami pertamanya, Haji Nurman. Musdalifah pun sudah mengiklankan penjualan rumahnya lewat media sosial. Mengapakah Musdalifah ingin menjual rumah mewah warisan mendiang suami pertamanya? Benarkah ia ingin mengubur dalam-dalam semua memori yang pernah terekam dalam rumah mewah itu dan ingin menjalani hidup tenang bersama suami keempatnya yang masih berondong? Itu harus dijual, padahal kan banyak memori Bu. Kenapa ya?
Aku sama anak-anak nggak masalah ya, karena kan anak-anak kan di Jakarta. Ya sudah, bagaimana ya kalau memang ya. Tapi aku nggak biasa-biasa aja sih, nggak terlalu harus mau dijual tuh. Aku juga sudah ada tinggal di Jakarta juga. Pengen membuka lembaran baru. Di sana kan banyak kenangan Pak ini. Kan anak-anak kan sekolahnya di Jakarta juga. Motor. Jadi nggak capek. Kanan. Dari rumah senggak-senggak 6. Apa karena jarak? Memang karena jarak yang jauh. Iya. Benarkah karena alasan jarak? Ataukah ada alasan lain yang lebih menguras emosi dan memori? Maklumlah, di rumah mewah itulah Musdalifah menjalani kehidupan bersama para mantan suaminya. Mulai dari almarhum Haji Nurman hingga pedangdut Nasar dan Hairil yang berujung dengan kasus panas. Aku masih siapa aja, aku terbuka. Yang penting berkah, sehat, aku juga sama anak sehat. Aku nggak punya niat apa-apa buruk, aku nggak ada. Yang penting aku pribadi dan suami dan anak-anak aku merasa nyaman semua. Lantas, bagaimana nasib makam suami pertamanya yang berada di areal rumah mewah tersebut? Akankah dibongkar dan dipindahkan ke Taman Pemakaman Umum? Ada rencana itu. Kan ada masjid, oke? Keluarga saya gue situ banyak, oke? Ya nggak apa-apa, memang dari dulu di ini aku mungkin belum ada peminatnya. Kalau memang Allah menentukan emang aku harus dibeli sama orang, itu kan semua Allah kan ya. Kalau memang enggak ya sudah, bagaimana ya. Polres Metro Jakarta Selatan belum secara resmi merilis hasil otopsi atas Putri Karen Poro atau Karen Idol, Zevania Karina. Begitupun penyebab pasti kematian bocah ini. Tapi, Arya Satria Klevrot justru sudah ditetapkan menjadi tersangka. Pria yang masih berstatus suami Karen Poro ini jadi tersangka tindak kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Berdasar laporan Karen di Polrestabes Bandung, Jawa Barat, pihak Arya melalui kuasa hukumnya tidak terkejut dengan penetapan tersangka. Karena pihak Karen memang polisikan Arya melakukan KDRT. Itu pun hanya kekerasan verbal dan ancaman hukumannya 4 bulan penjara. Tapi pihaknya juga punya pengaduan balik yang ditujukan untuk Karen. Ada laporan polisi di Polrestabes Bandung yang disampaikan bahwa itu dibekap, ada kekerasan fisik, ya. Di mana kami juga punya laporan polisi bahwa sudah dilakukan pencemaran nama baik, dugaan pencemaran nama baik. Nama Marsyanda ditarik-tarik dalam kasus ini. Seakan-akan Arya itu berselingkuh dengan Marsyanda. Siapa yang jadi namanya sudah tercemar orang-orang ini gitu. Ya, ini bisa saja ya, saya tidak mau menganalisa lebih jauh. Bisa saja, karena kan berkaitan nih Mas, ya peristiwa KDRT di Bandung, kemudian sampai akhirnya anak itu jadi rebutan, ya itu kan jadi satu kaitan.